Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk pada tatap muka yang ke-11. Topik kita hari ini mengenai jurnal pembalik. Oke, baik. Hmm, Setelah berakhirnya satu periode akuntansi, maka langkah awal memasuki periode akuntansi berikutnya adalah membuat ayat jurnal pembalik. Jurnal pembalik pada hakikatnya adalah jurnal yang membalikkan ayat jurnal penyesuaian, namun ingat, tidak semua ayat jurnal penyesuaian tersebut harus dibalikkan. Jadi tidak semua. Di samping itu, pembuatan ayat jurnal pembalik ini bukan suatu keharusan, tergantung sistem pencatatan akuntansi perusahaan dalam hal pengakuan harta atau beban dan utang atau pendapatan. Sekali perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi atau neraca, maka perusahaan harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah, harus tetap dipertahankan. Oke. Nah, apa sih sebenarnya definisi jurnal pembalik itu? Ya banyak kita lihat jurnal pembalik itu definisinya. Bisa kalian lihat di literatur-literatur banyak pendapat ahli, namun di sini saya sudah simpulkan bahwa jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalikkan ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Oke, nah tujuannya apa? Tujuannya supaya menjaga konsistensi pencatatan, ya, menjaga konsistensi sistem pencatatan dan untuk mengantisipasi risiko salah catat di masa datang. Oke. Nah, dasar penyusunan ayat jurnal pembalik adalah dari jurnal penyesuaian. Indikator suatu ayat jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik adalah jika suatu ayat jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru. Artinya belum muncul di neraca saldonya. Ya, nanti kita lihat seperti apa itu maksudnya. Oke, baik. Nah, kita harus mengetahui dulu apa ya akun-akun apa saja yang membutuhkan jurnal pembalik ya. Apa-apa saja. Yang pertama itu ada perlengkapan. Ya, perlengkapan yang dicatat pendekatan laba rugi. Yang kedua, beban dibayar di muka. Ketika dia dicatat pendekatan laba rugi juga. Lalu yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Pendekatan laba rugi juga. Lalu yang keempat sama yang kelima ini, dia itu harus, tidak ada kata tidak. Ya harus benar-benar memang dibalikkan. Apa itu? Pendapatan yang masih harus dibayar sama pendapatan yang masih harus diterima. Jadi inilah akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik itu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu perlengkapan, pendekatan laba rugi. Ya, pendekatan laba rugi. Oke. Nah, yang pertama misalnya ketika ada suatu transaksi mengenai perlengkapan ya, dan itu dia menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal umumnya yaitu beban perlengkapan pada kas ketika dia membayar secara tunai. Lalu kalau misalnya dia kredit ya beban perlengkapan pada hutang. Kan begitu ya jurnal umumnya. Lalu nanti muncullah ayat jurnal penyesuaiannya kan. Jurnal penyesuaian seperti apa? Perlengkapan pada beban perlengkapan. Ya, yang belum dipakai, yang belum terpakai sisanya itu kan angkanya kan. Nah, dari awal transaksi pembayaran perlengkapan diakui sebagai beban perlengkapan. Itu terlihat dari jurnal umumnya. Maka dalam neraca saldo yang muncul juga akun beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, perlu diketahui bahwa akun perlengkapan ini ya termasuk golongan akun harta dalam jurnal penyesuaian itu adalah akun real baru. Ya, oleh karena itu jurnal penyesuaian ini memerlukan jurnal pembalik. Jadi si perlengkapan inilah yang kita balikkan, ya. Kita pindahkan. Maka
Jurnal pembaliknya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, yang ini ya, ini cara kedua ya, cara kedua ketika kita ingin menganalisa jurnal pembalik ya. Pokoknya, jurnal yang akun-akun yang memerlukan, jurnal pembalik itu ada 5 tadi ya. Nah, pokoknya itu, ketika dia memang perlengkapan dia, pendekatan laba rugi ya, yang di muka-muka juga pendekatan laba rugi, sama yang, beban yang masih harus dibayar sama pendapatan yang masih harus diterima, kan begitu. Nah, cara yang kedua lagi, untuk mengetahui yang mana akun yang perlu dibalikan itu, kita melihat akun real yang baru muncul, yang tidak muncul di neraca saldo sebelumnya, gitu. Itu cara keduanya, ya. Nah, lalu itu tentang perlengkapan. Kita bahas yang kedua, beban dibayar di muka, pendekatan laba rugi. Ya. Nah, kalau misalnya pendekatan laba rugi, nanti jurnal umumnya kan beban sewa pada kas, ya kan? Misalnya sewa, toko untuk, 2 tahun ke depan dibayar senilai 2 juta. Nah, kalau misalnya pendekatan raca kan sewa dibayar di muka pada kas. Tapi kalau pendekatan laba rugi kan dia beban sewa pada kas, ya diakui sebagai beban. Oke. Nah, lalu kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian yang muncul itu apa? Seperti apa? Sewa dibayar di muka pada beban sewa. Oke. Nah, berarti ini perlu dibalikkan, ya, perlu dibalikkan, ya. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, cara menganalisanya lagi, ya, cara menganalisa cara kedua gitu ya. Eh, Akun yang perlu dibalikkan begitu ya. Nah, kita lihat dari awal transaksi pembayaran sewa diakui sebagai beban ya, sebagai beban sewa. Itu dilihat dari jurnal umum. Maka dalam neraca saldo yang muncul itu akun beban sewa. Ya, beban sewa. Sehingga nah sewa dibayar di muka yang ini ya, ini termasuk golongan akun harta dalam penyesuaian, ya kan? Ini, ya. Dan ini adalah akun real yang baru muncul, gitu loh. Nah, oleh karena itu, jurnal penyesuaian ini memerlukan jurnal pembalik. Ya, ini jurnal penyesuaian ini memerlukan jurnal pembalik. Caranya bagaimana, Bu? Ya, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ya, itu caranya. Ya. Nah, tanpa kita lihat pun ini sebenarnya, tanpa kita menganalisa dari akun real yang baru, ini sudah harus pasti wajib dibalikkan. Karena apa? Ya karena ini pencatatannya ini, penyesuaiannya ini pendekatan laba rugi. Jadi kalau misalnya ada penyesuaian yang kalian lihat, itu pendekatan laba rugi, ya itu pasti harus dibalikkan. Mau tidak mau, begitu ya. Nah lalu kita lihat. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Ya, lagi-lagi ketika memang dia menggunakan pendekatan laba rugi. Oke, nah kalau misalnya dia ada transaksi yang muncul, ya, ketika dia menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal umumnya adalah itu kas pada pendapatan sewa. Ya, kas pada pendapatan sewa. Oke, ini. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Nah, ini harus dibalikan. Ayat jurnal penyesuaian ini harus dibalikan. Caranya bagaimana, Bu? Ya tinggal dibalikan. Pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Nah, lalu cara menganalisanya lagi, cara kedua ya. Nah, kita lihat. Dari awal transaksi, pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan sewa. Ya, sebagai pendapatan, ya, pendekatan laba rugi. Itu terlihat dari mana? Jurnal umum. Ya, maka nanti dalam neraca saldonya yang muncul itu adalah akun pendapatan sewa. Nah, sehingga akun pendapatan sewa diterima di muka ini merupakan golongan akun utang, akun real, ya. Itu merupakan akun real baru yang muncul nanti
di neraca saldo berikutnya, tapi tidak muncul di neraca saldo sebelumnya, ya kan? Nah, oleh karena itu, jurnal penyesuaian ini memang harus memerlukan yang namanya jurnal pembalik, begitu ya. Maka dibaliklah dia pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Oke, lalu yang keempat itu beban yang masih harus dibayar, ya. Kalau beban yang masih harus dibayar itu kan tidak ada menggunakan pendekatan-pendekatan apa, ya. Dia hanya satu saja, ya. Ayat jurnalnya beban gaji pada utang gaji. Contohnya ketika dia mengenai gaji, gitu ya. Nah, jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji. Lalu bagaimana, ya? Cara menutupnya, ya tinggal kita maaf, bukan ditutup. Tinggal membuat jurnal pembaliknya bagaimana? Tinggal kita balik hutang gaji pada beban gaji. Atau cara yang kedua bagaimana? Ya, hutang gaji dalam jurnal penyesuaian yang barusan kita lihat yang ini, ya, itu nanti ya tidak akan nampak pada neraca saldo, ya tidak akan nampak. Sehingga akun utang gaji itu termasuk akun real. Ya, akun real yang memang ya memerlukan ayat jurnal pembalik. Ya, makanya kita baliklah ini hutang gaji pada beban gaji. Begitu itu cara keduanya. Lalu hal yang sama ketika kita berbicara yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Ini kan eh Eee, pendapatan yang masih harus diterima sama seperti yang sebelumnya ya, tidak ada pendekatan-pendekatan ya. Nah, jadi dia cuma satu, jurnalnya seperti apa, piutang pada pendapatan. Contoh di sini piutang bunga pada pendapatan bunga, itu contohnya kan. Nah, lalu ini harus dibalikkan ya, dibalikkan itu pendapatan bunga pada piutang bunga, ya itu jurnal pembaliknya. Atau cara keduanya seperti apa, Bu? Ya, piutang bunga dalam jurnal penyesuaian yang sebelumnya itu, ya, tidak akan tampak pada neraca saldo sebelumnya. Sehingga akun piutang bunga itu tergolong akun real yang baru yang memerlukan ayat jurnal pembalik, ya, yang memerlukan ayat jurnal pembalik. Ya, caranya seperti apa? Tinggal kita balikkan. Pendapatan bunga pada piutang bunga. Oke, nah jadi dapat kita simpulkan ya bahwa ketika nanti yang 3 akun itu, perlengkapan dan yang kata-kata di muka itu, ya, apa itu? Beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, ketika nanti perusahaan itu menggunakan pendekatan laba rugi, ya dari awal dia menggunakan pendekatan laba rugi, penyesuaian juga menggunakan pendekatan laba rugi, itu tidak ada kata kompromi lagi, itu harus dibalikkan. Ya, diperlukan jurnal pembalik. Tapi ketika dia menggunakan, ya dia di sini adalah perusahaan maksudnya, menggunakan pendekatan neraca, maka tidak diperlukan jurnal pembalik. Ya, jadi di situ. Jadi nanti kalau misalnya ada perlengkapan beban dibayar di muka, ya, sama pendapatan diterima di muka, menggunakan pendekatan neraca itu jangan pernah dibalik. Itu tidak akan pernah dibalik ya, tidak diperlukan jurnal pembalik di situ. Ya, jadi pendekatan laba rugi saja, ingat. Tapi yang keempat, yang nomor 4 sama nomor 5 itu, ya, itu wajib hukumnya dibalikkan. Ya, apa itu? Beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima, itu harus dibalikkan. Oke? Nah, contoh nih ya, contoh ketika misalnya kita lihatlah ini ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Pasti ya neraca saldo sebelum penyesuaian ini. Oke. Nah, inilah ayat jurnal penyesuaiannya, ya. Lalu kita disuruh bagaimana cara ini kita tutup, ya. Ya, jadi jurnal pembalik itu berangkat dari ayat jurnal penyesuaian yang kita perhatikan, ya. Kiblatnya kita ya, acuannya kita itu dari jurnal penyesuaian untuk membalik ya. Kita analisa bersama-sama. Beban perlengkapan ya pada perlengkapan. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban penyusutan
peralatan pada akumulasi penyusunan peralatan, beban listrik, utang listrik, sama beban gaji, utang gaji. Kita analisa dulu mana kira-kira akun yang perlu kita balikkan. Oh, ingat yang 5 tadi ya. Oke, ini yang ini jelas ya. Ini penyusutan peralatan itu tidak pernah dibalik ya. Ini kita coret, stop. Ya. Nah, lalu kita lihat ini perlengkapan, ini harus dibalik ya. Kita ingat tadi akun perlengkapan dibalik. Ada kata-kata di muka, dibalik. Nah, ini beban ini yang masih harus dibayar ini ya. Ini pasti harus dibalik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kalau ada perlengkapan sama akun-akun yang di muka itu kita membalikkan yang hanya pendekatan laba rugi, bukan neraca. Nah, kita lihat, kalau misalnya kita ketemu sama ayat jurnal penyesuaian beban perlengkapan pada perlengkapan, ini sudah bisa kita analisa. Ini pasti adalah pendekatan neraca. Ya kan? Ini pendekatan neraca. Ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya. Ini ya, ini yang di muka ini pendekatan apa? Ini pasti ini pendekatan neraca ini. Ayat jurnal seperti ini. Ya, kita lihat, kita make sure ya, kita pastikan beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, lihat. Kita lihat dulu ayat jurnal neraca saldonya. Ya, neraca saldo. Lihat. Dia perlengkapan di sini dicatat sebagai harta. Ini pendekatan neraca ini. Nah, sama sewa dibayar di muka. Dia dicatat sebagai harta ini. Berarti ini pendekatan neraca. Berarti jelas yang dua ini tidak perlu dibalikkan karena perusahaan sudah mencatat menggunakan pendekatan neraca. Nah, lalu selanjutnya kita lihat beban listrik pada utang listrik dan beban gaji pada utang gaji. Nah, ini kalau beban yang masih harus dibayar itu kan tidak ada pendekatan ya. Ini mau nggak mau harus dibalik. Ya, jadi tidak ada kata kompromi untuk yang dua ini. Maka yang memerlukan jurnal pembalik adalah yang dua ini. Ya, ini akan kita balikkan. Ya, utang listrik pada beban listrik, utang gaji pada beban gaji. Nilainya berapa, Bu? Sama. Ya, sama nilainya. Oke. Nah, lihat. Atau cara kedua, kita menggunakan akun real yang muncul, akun real baru yang muncul. Ya, maksudnya apa? Yang belum muncul di neraca saldo sebelumnya. Caranya seperti apa? Ya, kita lihat, ya. Yang pertama, perlengkapan, ya, akun perlengkapan. Kita lihat. Di neraca saldo itu sudah ada, ya, maka tidak tergolong akun real baru. Oke. Nah, kalau misalnya sewa dibayar di muka, di neraca saldo juga sudah ada. Ya, tidak tergolong akun real baru. Akumulasi juga ya. Akumulasi tidak ada ya, tidak ada di neraca saldo sebelumnya. Cuma kan ini tidak memerlukan jurnal pembalik seperti yang saya katakan tadi. Itu termasuk kepada apa namanya, aset tetap ya, penyusutan aset tetap. Jadi nggak memerlukan jurnal pembalik. Nah, lalu utang listrik. Nah, utang listrik ya, utang listrik di neraca saldo itu tidak ada. Maka inilah yang tergolong akun real yang baru yang memerlukan jurnal pembalik. Nah, begitu juga dengan utang gaji. Di neraca saldo tidak ada, maka tergolong akun real baru yang memerlukan jurnal pembalik. Jadi ini cara kedua ya, kita menganalisa mana akun real yang muncul, ya, akun real baru. Maksudnya apa? Dari jurnal penyesuaian ini, kira-kira mana akun real? Akun real ingat apa pengertiannya ya? Ayo ya, akun real itu apa? Oke. Nah, jadi dari sini kita analisa mana akun-akun real. Habis itu, ya setelah itu kita lihat di neraca saldonya. Kira-kira dia sudah ada atau enggak? Kalau belum ada, berarti itulah yang memerlukan jurnal pembalik. Begitu maksudnya, itu cara kedua.
ya. Oke, terserah mau yang mana. Jadi inilah yang memerlukan jurnal pembalik. Lihat ya, jurnal pembalik itu dia selalu pada awal ya, pada tanggal 1. Jadi di sini tanggal 1 tidak pernah tanggal 31. Oke, kita balikkan. Utang listrik pada beban listrik, utang gaji pada beban gaji. Nilainya sama. Oke, sama seperti yang di jurnal penyesuaian. Oke, baik. Nah, lalu pertanyaan yang muncul adalah, Bu, apakah jurnal pembalik itu selalu dibuat? Ya, tidak selalu. Ya, jadi di sini ada dua pilihan. Bisa yang pertama tanpa, ya, tanpa membuat jurnal pembalik. Bisa yang kedua itu dengan membuat jurnal pembalik. Nah, seperti apa ya? Kita kasih, contoh ya untuk mengilustrasikan efek yang timbul dari perbedaan ketika kita membuat ayat jurnal pembalik sama yang bukan. Kita contoh ya, contoh ya. Pada tanggal 1 September 2018 perusahaan memberikan pinjaman uang. Ya, perusahaan yang memberikan pinjaman ini kepada debitur. Nilainya berapa? 100 juta ya. Pinjaman ini jangka waktunya 6 bulan. Berarti perusahaan akan menerima kembali pokok pinjaman beserta bunganya itu pada saat jatuh tempo. Jatuh temponya pada saat kapan? Tanggal 1 Maret 2019. Karena tadi dia 6 bulan kan? Dari 1 September 2018 sampai 1 September 1 Maret 2019 berarti 6 bulan. Nah, suku bunganya berapa ya? Disepakati itu suku bunganya itu 9% per tahun. Per tahun, ya. Oke, hati-hati. Nah, periode akuntansi perusahaan yang berakhir itu kan tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan pencatatan secara akrual, ya. Ingat perusahaan-perusahaan besar itu kan tidak ada pencatatannya itu secara cash, ya. Semua sudah akrual basis, ya. Nah, maka bunga ya, kita berbicara bunga dulu ya. Bunga pinjaman selama 4 bulan yang terjadi pada tahun 2018 itu, selama 4 bulan itu, bulan apa aja itu? September, Oktober, November, dan Desember itu harus diakui sebagai pendapatan tahun 2018 juga. Ya kan? Nah, meskipun nanti pembayarannya itu akan diterima tanggal 1 Maret 2019. Nah, itu ya. Oke, itu soalnya. Lalu bagaimana? Nah, lalu ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat pada tanggal 31 Desember 2018 adalah seperti apa? Ya, seperti ini. Ya, ingat, itu kan pendapatan yang masih harus diterima. Kita berbicara pendapatan bunganya ya. Oke, maka penyesuaiannya seperti apa? Piutang bunga pada pendapatan bunga. Ya, oke. Nah, 3 jutanya dari mana, Ibu? Coba kalian analisa itu kira-kira 3 jutanya dari mana? Ya. Oke. Sedangkan ayat jurnal pembalik ya, seandainya dibuat ya pada tanggal 1 Januari 2019 akan menjadi pendapatan bunga pada piutang bunga senilai 3 juta ya. Itu kan ini tadi kan pendapatan yang masih harus diterima, kan begitu. Itu membutuhkan ayat jurnal pembalik nggak? Iya dong, ya. Jadi seandainya dibuatkan jurnal pembaliknya seperti ini, ya kan. Lalu seandainya nanti ya, eee, tanggal 1 Maret ya, 1 Maret ya, pada saat pembayaran ya, pada saat pembayaran, oke. Nah ini, nilainya itu di luar pokok pinjaman ya, kita hanya berbicara bunga dulu ya. Nah pada saat pembayaran nanti, berarti kas pada pendapatan bunga, ini jurnalnya kan begitu ya. Nah, oke, kas pada pendapatan bunga ya kan. Oke, itu jelas ya. Ingat lagi ya, Ibu nggak bahas apa lagi ya makna debit kredit itu ya. Aturan debit kredit itu Ibu nggak apa, nggak bahas. Ya itu dari situ ya.
Kenapa kasnya di debit, kenapa pendapatannya di kredit, itu dari situ ya. Nah, itu itu ketika ayat jurnal pembaliknya dibuat. Lalu bagaimana, Bu, kalau misalnya, tidak dibuat ya? Misalnya ayat jurnal pembaliknya itu tidak ada gitu. Maka ayat jurnal yang dibuat ya pada tanggal 1 Maret 2019 ya, udah dibuat nih jurnal penyesuaiannya. Boleh nggak kita nggak membuat ayat jurnal pembalik? Boleh. Nah, namun nanti pada tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret itu ya harus dibuat ayat jurnal seperti ini ya. Kas 4.500.000, piutang bunga 3 juta, ya, piutang, ya. Karena yang 3 juta ini kan terjadi pada tahun 2018. Nah, maka pendapatan bunga pada tahun 2019-nya itu kan ya 1.500.000. Bu, kenapa piutang di kredit? Ingat aturan debit kredit dan analisa terjadinya seperti apa, pada tahun berapa, ya. Nanti nanti akan Ibu tanya pada saat kita jumpa di Google Google Meet. Oke? Oke, nah poinnya seperti apa ya? Oke, tanpa melihat apakah ayat jurnal pembalik dibuat atau tidak, poin penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa bunga sebesar 3 juta ini ya, inilah yang Ibu katakan tadi ya. Bunga yang sebesar 3 juta itu haruslah diakui sebagai pendapatan tahun 2018 untuk 4 bulan ya yang sudah terjadi. Sedangkan besarnya pendapatan bunga yang harus diakui pada tahun 2019 itu hanyalah sebesar 1.500.000 untuk 2 bulan. Ya kan? Begitu. Oke. Nah, untuk 2 bulan yang tahun 2019. Oke. Nah, sebagai contoh lagi ya, sebagai contoh yang kedua, contoh lain ya. Nah, ini yang kedua. Pada tanggal 1 September 2018, perusahaan memperoleh pinjaman. Ya, tadi perusahaan yang memberi pinjaman, sekarang perusahaan yang memperoleh. Ya, berarti si perusahaan yang mengutang kan begitu ya, yang memiliki utang kepada Bank BNI. Oke, nilainya 100 juta sama. Ya, jangkanya 6 bulan, ya berarti nanti jatuh temponya itu 1 Maret 2019. Oke. Nah, disitulah nanti perusahaan harus mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya ya. Sama. Bunganya itu 9% per tahun. Oke. Nah, periode pembukuan perusahaan selaku debitur akan berakhir pada 31 Desember 2018. Berdasarkan pencatatan accrual basis, bunga yang 4 bulan itu apa aja itu bulan apa aja, September, Oktober, November, dan Desember itu harus diakui ya sebagai beban, ya sebagai beban, dalam hal ini sebagai beban. Ya, tadi pendapatan ini beban. Ya, karena perusahaan yang mengutang kan begitu ya. Beban tahun 2018 ya oleh si perusahaan. Nah, gitu. Meskipun nanti pembayarannya itu baru dilakukan pada tahun depan ya, tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 1 Maret. Oke. Nah, kita lihat seperti apa ya. Nah, jurnalnya nanti yang akan kita buat adalah beban bunga pada utang bunga ya 3 juta. Oke, lalu ini perlu nggak jurnal pembalik? Perlu dong, beban yang masih harus dibayar. Jelas, tidak ada kata kompromi terhadap ini, terhadap akun ini, harus dibalik. Cara membaliknya bagaimana? Utang bunga pada beban bunga. Lalu kita lihat ya pada tanggal 1 Maret nanti, ya ayat jurnal yang ditampilkan seperti apa ya? Beban bunga pada kas. Beban bunga pada kas. Ini di luar pokok pinjaman, ini bunganya saja. Begitu ya, beban bunga pada kas. Oke, ini ketika dibuat ayat jurnal pembalik. Ya, lalu bagaimana Bu ketika tidak dibuat jurnal pembaliknya? Ya, sudah dibuat ayat jurnal penyesuaiannya, lalu tidak dibuat jurnal pembalik. Boleh, ya. Maka nanti pada saat tanggal 1 Maret itu harus begini dibuat ayat jurnalnya. Ya, utang bunga
3 juta, beban bunga 1.500.000 pada kas 4.500.000 ya, seperti ini ya. Jangan tanyakan ke ibu, "Bu, kenapa utang di debit, beban di debit, kas di kredit?" Jangan tanyakan ke ibu. Nanti ibu yang tanyakan ke kamu ya, karena berkali-kali ini sudah ibu jelaskan ya, apa yang harus kalian ingat ketika kalian bingung kenapa harus di debit, kenapa harus di kredit, oke? Nah, poin penting ya, balik lagi ya, tanpa melihat apakah ayat jurnal pembalik dibuat atau tidak ya, poin paling penting adalah yang harus kita perhatikan bahwa bunga sebesar 3 juta itu harus diakui sebagai beban tahun 2018 yang 4 bulan. Yang 3 juta itu beban tahun 2018. Sedangkan yang 1.500.000 itu beban tahun 2019 untuk 2 bulan. Oke. Nah, jadi demikian topik kita untuk TM11 ini berkaitan dengan jurnal pembalik. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.